Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Guru Bukan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, telak banget ya, Mas Hasto mendapat tantangan terbuka dari Bang Ara Sirait. Tuh Mas Hasto, berani nggak menerima tantangan Bang Ara ini? Tantangannya adalah bersama-sama mencari Harun Masiku. Bahkan Bang Ara sudah menyiapkan duit dari kantong pribadinya senilai 8 miliar. Siapa saja yang berhasil menemukan Harun Masiku akan dikasih duit 8 miliar tersebut. Inilah imbas efek dari mulut Hasto yang terus-terusan memfitnah Presiden Jokowi dan keluarganya. Seperti apa sih video lengkapnya? Langsung saja kita reaction bersama-sama video berikut ini. Teringat Sabam Sirait yang notabene ayah Ara. Sabam yang juga deklarator PDI dan PDIP itu, pernah menulis buku berjudul, Politik Itu Suci. Menurut Hasto, buku karya Sabam tersebut berisi nasihat agar politikus tidak memberhalakan uang dan kekuasaan. Pria asal Yogyakarta itu, menduga Ara yang kini hidup nyaman sudah lupa dengan nasihat Pak Sabam. Oleh karena itu, Hasto berencana mengirimkan buku politik suci itu kepada Ara. Tujuannya ialah mengingatkan mantan anggota DPR dari PDIP itu tidak lupa diri. Jangan sampai kekuasaan dan harta menjadi berhala hanya karena kekuasaan. Sekarang bukunya Politik Itu Suci belum saya terima. Tolong ya kita terima dari Mas Hasto, dan saya senang sekali kalau bisa dapat itu. Pasti akan membuat saya tambah semangat. Dan saya juga memang melihat ya, itu akan saya gunakan energi misalnya untuk membantu dan menggerakkan jaringan saya untuk misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan melibatkan orang-orang besar di Republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa sih, kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap? Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Ya, supaya semangat, supaya tidak ada negara di negara ini yang kebal hukum. Ya, dan saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Ya Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang menerang. Ya, kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Ya, kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus sama dia, kan gitu. Ya Mas Hasto, politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup. Merdeka. Ayo Mas Hasto, ditantangin sama Bang Ara buat nyari Harun Masiku sama-sama. Ada imbalannya juga lumayan 8M. Hari gini nyari uang 8M kemana susah. Kerja pun kalau misalkan kerja bertahun-tahun tuh ya kan. Nah nih buat kader-kader partainya, mungkin ada yang tahu Harun Masiku di mana, kasih tahu tuh Bang Ara. Ya, lokasinya di mana, tempatnya di mana, sembunyiin di mana. Lumayan dapat komisi 8M untuk mengungkap kebenaran. Kata Bang Ara sih katanya jangan-jangan nih ada kasus besar di belakang Harun Masiku yang melibatkan orang-orang besar di belakangnya. Nah, lumayan kan? Jadi kalau misalkan Harun Masiku ketangkep nih, bisa terungkap tuh apa sih sebenarnya kasusnya gitu kan. Siapa sih di balik ini kok bisa bertahun-tahun gak ketangkap? Keren. Ya, ada yang berani gak? Ayo dong. Apakah dengan serangan yang disampaikan oleh Pak Hasto pengaruh Pak Jokowi akan berkurang atau tidak? Mendowngrade posisi Pak Jokowi sebagai endorsement salah satu kandidat? Saya kira tidak ada pengaruhnya. Secara politik, secara opini, ya berpengaruh. Bahwa ada info A1, ada info penting. Siapa yang bertanggung jawab dalam kasus politik tertentu? Itu yang mungkin banyak orang terkonfirmasi. Ya. Tapi pada level grassroots, saya kira tidak akan ada persoalan. Kenapa? Grassroots itu nggak main medsos. Grassroots itu tidak main X, tidak main IG yang terkait dengan politik. Ya. Bahwa grassroots punya medsos, iya. Tapi bahwa mereka tidak engagement dalam politik itu harus dipahami. Karena orang main IG, kemudian main TikTok, itu jarang yang ngomongin politik. Rata-rata itu entertain, rata-rata itu nyari hiburan, rata-rata juga nyari kawan baru dan nyari lapangan pekerjaan. Itu kinerja dalam konteks kinerja media sosial. Oleh karena itu, kalau hanya sekedar ingin mendowngrade Pak Jokowi, pengaruh politiknya di pilkada, saya kira nggak perlu dikritik. Jadi Hasto ini adalah konsumen sekaligus
produsen hoax. Waduh. Nah, ini pernyataan yang datang dari saya. Iya, iya. Mas Hasto, Anda ini konsumen hoax dan produsen hoax. Gitu. Artinya dia sedang memancing Pak Jokowi untuk melakukan laporan ini. Nah, bukan Pak Jokowi. Ya, soal Anies. Bukan Pak Jokowi saja. Ya, oh iya. Terutama polisi. Terutama polisi ya. Nah, jadi dia ini mancing, mungkin tadi ya, anggaplah ya Pak Jokowi untuk melaporkan dia. Ya. Mancing polisi untuk nangkap dia. Iya, Mas Hasto ini mancing di polisi untuk nangkap dia. Justru itu adalah jebakan Batman dari Hasto. Tangannya jangan terlalu kencang. Tangannya jangan terlalu kencang. Oh gitu ya? Enggak, lembut aja. Tolong mejanya diganti. Iya. Mejanya diganti. Ya. Justru Mas Hasto itu Ya. ya sedang berusaha agar memang betul-betul dia ditangkap. Karena kalau nanti dia ditangkap, dia akan kembangkan ini menjadi isu nasional yang lebih besar lagi. Itu apa lagi itu berarti? Bahwa dia mengalami kriminalisasi. Nanti akan muncul tuh teman-temannya yang ikut mendukung dia. Iya. Said Didu. Halo. Mungkin nanti Pak Din Samsudin. Iya. Mungkin kawan kita Refli Harun. Ya. Mungkin muncul nanti siapa tuh? Rocky Gerung lah. Rocky Gerung pasti. Ya. Kan? Ya. Siapa lagi? Mungkin nanti Ferry Amsari. Iya. Mungkin nanti Bivitri Susanti. Iya. Ya kan? Kawan kita semua Mungkin itu. nanti Amin Rais. Bukan mungkin. Pasti nanti Amin Rais. Iya. Iya. Ini yang ini bisa kita tertawa karena pengetahuannya banyak. Kita sudah bisa baca skenario ini. Gitu. Ya. Ini kan sama juga dengan Said Didu. Ya kan? Wah, dilaporkan ke polisi. Langsung dia bilang, saya dikriminalisasi karena membela rakyat. Ya kan? Muncul pembelaan dari Banyak ya. banyak pihak. Ya. Gitu loh. Nah, ini modus operandi yang sedang dijalankan atau sedang disiapkan oleh Hasto Kristianto gitu loh. Pertama memang dia mau membuka membangun suasana, menciptakan kesan dan pesan bahwa ini Pak Jokowi ini curang, pilkada ini curang gitu. Sehingga timbul simpati kepada calon-calon dari PDI Perjuangan. Itu target minimalisnya gitu. 200 miliar kata dia kan di Ya, Jakarta. semua isu yang dia lemparkan di situlah gitu untuk memancing simpati gitu. Oleh sebab itu saya sebut wawancara Hasto dan Koni Bakri ini dengan Akbar Faisal itu sebagai Dirty Vote jilid 2. Dirty Vote jilid 2. Karena dulu ada jilid 1. Ya. Yang tampil di sana itu teman kita juga. Ya. Betul. Ada Zainal Arifin, Betul. ada Bivitri Susanti, Ya. ada Ferry Amsari Piliang. Ya. Nggak ada pilihan. Nanti saya konfirmasi. Saya kira semua orang bilang ada pilihan. Nah. Ada Caniago segala Iya, macam. nah, saya sebut Dirty Vote jilid 1 itu sebagai dirty mind Dirty atau mind. sebagai strategi pilpres kan di situ mengkonstruksi bahwa di belakang 02 itu ada kecurangan oleh Pak Jokowi dan yang lain-lain itu gitu. Nah, salah satu bukti bahwa itu adalah kecurangan atau salah satu desain bahwa ini adalah kecurangan bahwa PJ ini adalah desain Jokowi untuk mengamankan suara dan mengurangi suara. Nah, saya sebut ini sebagai hoax ya, atau bahkan ini jangan hoax lah. Ini sebagai ketidaktahuan dan kesempitnya wawasan berpikir, minimnya informasi. Karena yang namanya pemilu serentak itu yang berujung pada adanya PJ itu kan desain lama. Pertama bukan desain Jokowi tapi DPR, Betul. semua partai politik ya kan, yang tidak mau ngurus pilkada tiap hari jadi digabungin aja. Ya. Yang kedua yang pengen agar pemerintahan pusat itu mulainya bareng dengan pemerintahan daerah, ya, dan itu dari 2016. Jauh sebelum kita tahu bahwa Betul. 2024 itu Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu loh. Nah ini sebetulnya ini mirip dengan itu. Jadi kenapa keluarnya baru 1-2 hari ini? Karena memang dipersiapkan untuk 27 November ini gitu loh. Target kedua yang lebih besar lagi adalah kalau betul-betul polisi datang dan menangkap. Nah, itu jackpot buat Hasto. Itu yang ditunggu-tunggu. Makanya Mas Hasto, saya siap menyongsong 1 juta peluru, gitu kan.